Turun sujud. Membaca takbir Allahu Akbar ketika turun sujud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW membaca takbir ketika turun sujud. Hal ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Boleh juga membaca takbir terlebih dahulu kemudian turun sujud. Berdasarkan keterangan Abu Hurairah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yasjuda kabbara thumma yasjud. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak sujud, beliau bertakbir kemudian sujud. Dianjurkan untuk kadang-kadang mengangkat tangan ketika hendak turun sujud. Mengangkat tangan ketika hendak sujud hukumnya sunnah menurut pendapat beberapa sahabat dan tabi'in. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan mengangkat tangan ketika hendak sujud termasuk sunnah. Hadis ini juga diamalkan oleh Imam Ahmad dan merupakan salah satu pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Turun sujud dengan lutut dahulu atau tangan dulu. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebelum membahas lebih lanjut, ada dua catatan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, perselisihan dalam masalah ini termasuk perselisihan ijtihadiyah, artinya masing-masing pendapat memiliki dalil yang mendukung pendapatnya. Adab yang harus diperhatikan dalam perselisihan masalah ijtihadiyah adalah tidak boleh saling menyalahkan atau bahkan menganggap sebagai musuh. Yang boleh dilakukan adalah berdiskusi untuk mencari manakah pendapat yang lebih kuat. Kedua, bahwa perselisihan ulama dalam masalah ini hanya terkait amal yang hukumnya anjuran atau sunnah, bukan wajib. Artinya, ulama yang berpendapat turun dengan lutut terlebih dahulu tidak menganggap bahwa mendahulukan lutut ketika sujud hukumnya wajib. Demikian pula mereka yang berpendapat turun sujud dengan tangan dahulu. Memahami hal ini tidak selayaknya perselisihan tentang tata cara turun sujud menjadi sebab perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ada dua pendapat ulama tentang cara turun sujud. Pendapat pertama menyatakan bahwa dianjurkan mendahulukan lutut, kemudian kedua tangan. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Muslim bin Yasar, Ibrahim An-Nakhai, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat yang terkenal dalam madhab Hambali. Di antara dalil pendapat pertama, yaitu dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, bahwa beliau melihat Nabi SAW bersujud dengan meletakkan lututnya sebelum tangannya, dan ketika bangun dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum lututnya. Pendapat kedua, dianjurkan untuk mendahulukan kedua telapak tangan sebelum lutut. Ini adalah pendapat Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, Imam Ibnu Hazm, dan pendapat yang dipilih madhab Malikiyah. Di antara dalil pendapat kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila kalian sujud, maka janganlah meletakkan tangannya sebelum lututnya, dan jangan turun sujud seperti onta yang menderum. Semua riwayat yang menyebutkan turun sujud dengan lutut dahulu adalah riwayat yang lemah. Sedangkan hadis lemah yang bertolak belakang dengan hadis yang lebih sahih tidak bisa diterima. Ibnu Sayyidin Nas mengatakan hadis yang menyebutkan turun tangan terlebih dahulu sebelum lutut statusnya lebih kuat. Sementara Ibnu Abi Dawud mengatakan ini adalah pendapat para ahli hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis Abu Hurairah lebih kuat dibandingkan hadis Wa'il bin Hujr. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat kedua yang menyatakan turun sujud dengan tangan terlebih dahulu lebih kuat, dengan alasan berikut. Hadis Abu Hurairah lebih kuat secara sanad dibanding hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhuma, sebagaimana keterangan yang disampaikan para pakar hadis, seperti Ibnu Sayyidin Nas, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Syekh Al-Albani, Syekh Abu Ishaq, dan ulama lainnya. Adapun keterangan Al-Khitabi
bahwa hadis Wa'il lebih kuat daripada hadis Abu Hurairah telah dijawab oleh Asy-Syaukani, bahwa kritik untuk hadis Abu Hurairah tidak lebih banyak dibandingkan kritik untuk hadis Wa'il bin Hujr. Kesalahan ketika turun sujud: tidak membaca takbir ketika turun sujud. Perbuatan ini tidak sesuai sunnah dan termasuk meninggalkan kewajiban sholat, berupa takbir intiqal. Kesalahan ini bisa membatalkan sholat karena takbir intiqal termasuk kewajiban dalam sholat. Keterangan ini ditegaskan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Membaca takbir setelah sempurna sujud: karena takbir intiqal ini merupakan takbir perpindahan, maka takbir ini dilakukan ketika bergerak menuju sujud dan ketika hendak sujud, bukan setelah sempurna sujud.